Apa kabar sahabat pendidikan? Kembali lagi dengan saya Pak Guru Yudik. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik meliputi rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Apakah kalian masih bingung dalam membedakan kedua rangkaian tersebut? Tenang, di video ini akan kita bahas secara sederhana dan tentunya mudah untuk dipahami. Sahabat pendidikan, pada rangkaian listrik terdapat dua jenis rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian seri, komponen-komponennya terhubung dari ujung satu ke ujung yang lain membentuk lingkaran sederhana. Sedangkan pada rangkaian paralel, komponen-komponennya dihubungkan berdampingan, sehingga arus membagi ke beberapa arah. Berikut ini contoh dua rangkaian dengan komponen baterai dan lampu, baik yang terhubung secara seri maupun paralel. Tegangan listrik adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit muatan listrik dari dua potensial yang berbeda. Untuk mengukur besarnya tegangan dalam suatu rangkaian, kita dapat gunakan voltmeter yang dihubung secara paralel dengan satuan hasil pengukurannya, yaitu volt. Kita juga dapat mengukur arus yang mengalir dalam suatu rangkaian, di mana terdapat aliran elektron bermuatan negatif. Aliran elektron ini bisa kita bayangkan seperti aliran air yang mengalir dalam suatu pipa. Untuk mengukur besarnya arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian, kita dapat gunakan ampere meter yang dihubung secara seri. Selanjutnya, kita akan memahami tentang hambatan listrik. Hambatan listrik merupakan ukuran sejauh mana objek dapat menentang aliran arus listrik. Resistansi ini diukur dalam ohm, yang dilambangkan dengan huruf Yunani omega. Semakin tinggi resistansi, maka semakin sulit arus listrik dapat mengalir. Guna memahami rangkaian seri dan paralel agar lebih mudah, kita dapat gunakan beberapa perbandingan, seperti perbandingan arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Suatu rangkaian dikatakan seri jika semua elemen dihubungkan satu jalur dengan arah yang sama melalui komponen tersebut. Misal jika sumber arus dalam rangkaian seri adalah 5 ampere, maka dimanapun di sepanjang rangkaian listrik tersebut, jika kita mengukur arus listrik juga akan terukur 5 ampere. Hal ini dikarenakan arus yang mengalir dalam rangkaian seri itu konstan atau sama. Jadi, arus total dalam rangkaian seri yaitu sama dengan arus listrik yang mengalir pada I1, I2, dan I3. Sedangkan besarnya arus listrik pada rangkaian paralel akan bervariasi pada setiap cabangnya. Namun, jumlah arus listrik percabangan ini akan sama dengan besarnya arus listrik pada sumbernya. Misalkan kita melakukan pengukuran arus listrik pada sumber diketahui 10 ampere. Lalu, pada persimpangan pertama arus listrik terbagi menjadi dua, yaitu 2 ampere dan 8 ampere. Pada persimpangan kedua, arus listrik akan terbagi lagi menjadi 3 ampere dan 5 ampere. Dari sini, dapat diketahui bahwa pada rangkaian paralel, besarnya arus listrik yang mengalir pada tiap komponen resistor dipengaruhi oleh besarnya hambatan dari resistor itu sendiri. Selanjutnya, pada persimpangan ketiga, nilai arus listrik akan dijumlahkan menjadi 8 ampere. Lalu, pada persimpangan keempat, nilai arus listrik akan dijumlahkan lagi menjadi 10 ampere. Dan hal ini akan sama dengan nilai arus listrik pada sumbernya. Jadi, arus total dalam rangkaian paralel adalah jumlah arus listrik yang mengalir pada setiap komponen meliputi I1, I2,
dan I3. Tegangan listrik dalam rangkaian seri dibagi melintasi besarnya tiap hambatan resistor, sehingga besarnya tegangan tiap komponen resistor akan dipengaruhi oleh besarnya hambatan resistor itu sendiri. Jadi, tegangan total dalam rangkaian seri sama dengan jumlah dari tegangan pada resistor 1, 2, dan 3. Sebagai contoh, kita mendapatkan hasil pengukuran tegangan pada tiap resistor, yaitu resistor 1 sebesar 5 volt, 4 volt, dan 3 volt. Maka, jika kita mengukur tegangan sumber pada rangkaian tersebut, akan mendapatkan hasil 12 volt. Sedangkan pada rangkaian paralel, besarnya tegangan listrik pada setiap percabangan sama dengan besarnya tegangan listrik pada sumbernya. Sebagai contoh, tegangan sumber pada rangkaian paralel sebesar 12 volt. Maka besarnya tegangan listrik pada tiap komponen resistor juga 12 volt. Jadi tegangan total dalam rangkaian paralel sama dengan tegangan resistor 1, 2, dan 3. Pada rangkaian seri, besarnya hambatan total dapat ditentukan dari nilai total penjumlahan hambatan tiap resistor. Jika nilai hambatan R1 sama dengan 20 ohm, R2 30 ohm, dan R3 10 ohm, maka nilai hambatan pada rangkaian seri tersebut yaitu 60 ohm. Sedangkan pada rangkaian paralel, untuk mengetahui besar hambatan total, kita perlu menggunakan persamaan berikut ini. Jika nilai hambatan R1 50 ohm dan R2 80 ohm, lalu kita hitung menggunakan persamaan tersebut, maka nilai hambatan total pada rangkaian tersebut yaitu 30,7 ohm. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan maupun kekurangan rangkaian seri dan paralel. Baik sahabat pendidikan, sekian video pembelajaran terkait rangkaian seri dan rangkaian paralel. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. SMK bisa, SMK hebat.